بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Insyaallah ta'ala pada pagi hari ini bertepatan dengan hari Rabu tanggal berapa? 3 Sya'ban. Ya, 3 Sya'ban 1442 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 17. Ya, 17 Maret 2021 ya. Kita akan memulai pembacaan kitab judulnya Thalabul Ilmi wa Birrul Walidain, menuntut ilmu dan berbakti kepada kedua orang tua. Buku ini ditulis oleh Abu Abdillah Kamal Ibnu Thabit Al-Adani rahimahullah ta'ala. Kamal Al-Adani dikenalnya, sudah meninggal dunia dulu pada perang Damaj sekitar tahun berapa, tahun 2012 atau kalau tidak salah, pada perang besar-besaran waktu itu. Buku ini ditakdim oleh Syekh Abdul Fida Abdul Raqib Ibn Ali Al-Ibbi, ini mantan menantunya Syekh Muqbil, dan juga Abu Abdurrahman Yahya Ibn Ali Al-Hajuri. Di sini disebutkan buku ini secara global ya, isinya berkaitan dengan hukum menuntut ilmu, hukum berbakti kepada orang tua, dan bagaimana cara mengkompromikan antara menuntut ilmu dan berbakti kepada orang tua. Berkaitan dengan menuntut ilmu ya ikhwah, ini sesuatu yang sangat di zaman sekarang, kalau mau dikatakan sesuatu yang sangat jarang orang-orang yang dari kalangan salafiyin mau menjadi thalabul ilmi. Adapun kalau sekedar cinta dengan ilmu namun bukan thalabul ilmi, itu banyak, atau simpatisan dengan ilmu namun betul-betul thalibul ilmi, mau menuntut ilmu, ini sangatlah sedikit. Kalau kita mau melihat ke sejarah mereka, perjuangan mereka para ulama di dalam menuntut ilmu sangatlah besar. Bahkan mereka sanggup menghabiskan waktu, masa muda mereka, menghabiskan biaya untuk mencari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita masuk langsung pada muqaddimah penulis ya. Adapun takdim yang ditulis oleh Syekh Abdul Raqib Al-Ibbi dan Syekh Yahya ini tidak perlu kita baca, mungkin antum suatu saat bisa membacanya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Muqaddimah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa la haula lana wa la quwwata illa bihi rafi'ud darajat. Wa ashhadu an la ilaha illallah yukaffirus sayyi'at wa ya'fu 'anil khati'at. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ba'athahu Allahu sirajan muniran wa hadiyan bi idnihi ila siratin qawimin la iwaja fihi. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala sempurnalah seluruh amalan-amalan saleh. Wala haula lana wala quwata illa bihi rafi'ud darajat. Tidak ada daya upaya dan kekuatan melainkan dengan pertolongan Allah Azza wa Jalla. Rafi'ud darajat, dia adalah zat yang mengangkat derajat. Wa asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah. Yukaffirus sayyi'at wa ya'fu 'anil khati'at, dialah Allah Azza wa Jalla yang mengampuni kesalahan-kesalahan dan memaafkan dosa-dosa. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba Allah dan utusannya. Ba'athahu Allahu sirajan muniran, Allah utus Nabi Muhammad sebagai siraj, lentera yang menyinari pada umat ini. Hadiyan biiznihi ila siratin qawimin la iwaja fihi, seorang rasul yang hadian, memberikan bimbingan dengan izin Allah Subhanahu wa taala menuju jalan yang lurus, la iwaja fihi, yang tidak ada kebengkokan pada jalan tersebut. Yaqulu subhanahu wa ta'ala, ya ayuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin
wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa yaqulu Allahu jalla wa ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa yaqulu ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadidan yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Fa hadza bahthun fi mas'alatin sya'at katsiran fi awsatil muslimin. Fa hadza bahthun. Ini adalah pembahasan tentang suatu permasalahan yang tersebar banyak di tengah-tengah kaum muslimin. Wasu'al anha asbaha mulihan mutakarriron. Dan pertanyaan tentang permasalahan ini sudah menjadi sesuatu yang mendesak dan berulang-ulang. Permasalahan apa? Bagaimana nuntut ilmu atau berbakti? Nuntut ilmu atau berbakti? Falihadza kallafani Syekhi Al-Fadil Yahya ibn Ali Al-Hajuri hafizahullah an aktuba fi hadhil mas'alah. Oleh sebab ini, guruku yang mulia membebani aku untuk menulis permasalahan ini, wahia talabul ilmi wa birrul walidain, yaitu permasalahan menuntut ilmu dan berbakti kepada kedua orang tua. Wa ashkuruhu hafizahullah ala thiqati bih. Aku berterima kasih kepada beliau hafizahullah atas kepercayaan beliau terhadapku. Ya. Falaqad katsura su'alun nas al-muhibbun lil ilm an hadzal amri. Sungguh sangat banyak pertanyaan umat manusia, orang-orang yang mencintai ilmu tentang perkara ini. Hal lil walidain ta'ah idza mana'a ibnahuma an talabil ilmi. Apakah tetap mentaati kedua orang tua apabila kedua orang tua tadi melarang putranya dari menuntut ilmu? Nah, ndak usah mondok, begawi bae. Itu tadi. Daladil. Apa lagi nak belajar? Nyari lagawian. Nah, itu permasalahannya. Masih ada? Masih 2. Halaman 16, Pak. Halil walidain at-ta'atu idza mana'a ibnahuma an talabil ilmi. Apakah bagi kedua orang tua tersebut ada ketaatan apabila kedua orang tua tadi menghalangi anaknya dari menuntut ilmu? Wa sayakunul jawab an hadha su'al bi idznillah wa taufiqihi fi hadhil waraqat al-mutadammina hadhil fusul ats-tsalatsah. Dan jawaban ini akan ada, jawaban tentang pertanyaan ini akan ada dengan izin dari Allah dan taufik dari Allah pada lembaran-lembaran yang tercakup padanya fasal-fasal yang 3. Apa itu? Thalabul ilmi wa hukmuhu, menuntut ilmu dan hukumnya, birrul walidain wa hukmuhu, berbakti kepada kedua orang tua dan hukumnya, al-jam'u baina thalabil ilmi wa birrul walidain wa birril walidain, mengumpulkan antara menuntut ilmu dan berbakti kepada kedua orang tua. Wa nas'alullaha al-mannan badi'as samawati wal ardi ay yaftaha alaina min fadlihi wa ayyamunna alaina bil ilmi syar'i. Wa nas'alullaha al-mannan, dan kita memohon kepada Allah zat yang al-mannan nama dari nama Allah azza wa jalla. Badi'as samawati wal ard, maknanya yang senantiasa memberikan anugerah, ya maknanya. Badi'as samawati wal ard, zat yang menciptakan langit dan bumi dengan indah yang tidak ada contoh sebelumnya. Ayyafta alaina min fadli, agar membukakan kepada kita berupa karunia-Nya, wa ayyamunna alaina bil ilmi syar'i, serta menganugerahkan kepada kita ilmu syar'i, wa yuwaffiqana li husnil birri bil walidain, dan juga hendaknya
Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Innahu ala kulli syai'in qadir. Masuk inti dari kitab Al-Faslul Awwal, Thalabul Ilmi. Fasal yang pertama, menuntut ilmu. Qad takatsarat al-ayatu wal akhbaru wal atharu wa tawatarat wa tatabaqat ad-dalail as-sarihah wa tawafaqat ala fadilatil ilmi wal hathi ala tahsilihi wal ijtihadi fi iqtibasihi wa ta'limihi. Sungguh teramat banyak ayat-ayat, al-akhbar, hadis-hadis, wal asar, asar-asar, wa tawatarat, dan telah mutawatir, wa tatabaqat, saling menguatkan dalil-dalil yang jelas dan saling mencocoki tentang keutamaan ilmu. Maknanya sungguh teramat banyak dan sudah mutawatir, saling mencocoki dan juga sesuai baik hadis, asar, ayat tentang keutamaan ilmu. Wal hath ala tahsilihi, dan anjuran untuk mencari ilmu. Wal ijtihad fi iqtibasi wa ta'limi, dan bersungguh-sungguh di dalam menuntut dan mempelajarinya. Al ayat fi fadlil ilmi, ayat-ayat tentang keutamaan ilmu. Di sini disebutkan wasfullahi ta'ala li nafsihi bil ilmi, pensifatan Allah terhadap dirinya dengan suatu ilmu. Dari sisi mana pendalilannya? Dari sisi ilmu tersebut dijadikan sebagai sifat untuk Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala bersifat melainkan dengan sifat yang sempurna, sifatul kamal. Ya enggak? Menunjukkan ilmu adalah kamal. Makanya sebagaimana yang diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib, kafa bil ilmi syarafan ayyadda'iyahu man laisa fihi. Cukuplah ilmu itu sebagai bentuk kemuliaan berupa setiap orang yang tidak punya ilmu mengklaim dia punya ilmu. Itu menunjukkan ilmu tadi mulia. Semua orang mengklaim dia punya ilmu. Wa kafa bil jahli dzamman ayyatabarra'a minhu man huwa fihi. Cukuplah kebodohan itu adalah suatu yang tercela dalam bentuk setiap orang yang bodoh berlepas diri dari kebodohan. Orang yang bodoh, tak kalah dia ngomong bodoh, ya enggak? Marah dia. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Maha mengetahui sedangkan kalian tidak mengetahui. Ada berapa tempat dalam Al-Qur'anul Karim? Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Ada 3 tempat. Ada 3 tempat. Cobalah antum cari. Seingat ana cuma ada 3 tempat lafaz seperti itu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Ayat ini, ya ikhwan, antum ingat-ingat ketika antum mendapatkan sesuatu yang tidak antum sukai. Dulu sering Syekh Abdurrahman rahimahullah ta'ala membaca ayat ini, mengingatkan kita semua akan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Syekh, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Ada 4 ya, ada 4 tempat. Ada pada surah Al-Baqarah 2, di Al-Baqarah 1, di Al-Imran 1, di An-Nur. An-Nur itu kalau tidak salah kisatul ifk. Innal ladzina yuhibbuna Ya tasal fahishadah fil ladzina amanu lahum 'adzabun alim fid dunya wal akhirah wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Din An-Nur itu ya. Ya, An-Nur. Ini ayat yang layak antum ingat. Ya, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Ketika antum mendapat sesuatu yang tidak antum sukai, ujian, antum ingatkan Allah Subhanahu wa taala mengetahui dalam keadaan kalian tidak tahu. Allah tahu akibat apa yang ada pada ujian ini tadi. Pada hakikatnya kita tidak ketahui. Wa qala ta'ala wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Tidak ada yang mengetahui takwilnya, hakikat sifat tersebut, melainkan Allah Azza wa Jalla. Wallahu ya'lamu
ma tusirruna wa ma tu'linun. Allah mengetahui apa yang kalian sembunyikan dan apa yang kalian tampakkan. Wala dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Ya, wala dzikrullahi akbar. Sungguh mengingat Allah itu sangatlah besar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang kalian perbuat. Innallaha 'indahu 'ilmus sa'ah. Di sisi Allah lah, sesungguhnya Allah ada di sisinya ilmu sa'ah, ilmu tentang hari kiamat. Wa yunazzilul ghaitha wa ya'lamu ma fil arham. Allah yang menurunkan hujan dan Allah tahu apa yang ada dalam rahim tersebut. Allamal insana ma lam ya'lam. Allah mengajarkan kepada umat manusia sesuatu yang dia tidak ketahui. Kemudian wasfur rasuli bil ilmi, mensifati rasul atau pensifatan rasul dengan suatu ilmu, menunjukkan ilmu itu sifat Allah Subhanahu wa taala, juga sifat rasul, ya, sifat kemuliaan. Qala azza wa jalla, Allah azza wa jalla berfirman, kam arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yuallimukumul kitaba wal hikmah wa yuallimukum ma lam takunu ta'lamun. Kama, ya, kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yuallimukumul kitaba wal hikmah wa yuallimukum ma lam takunu ta'lamun. Kata Allah azza wa jalla, kama arsalna fikum rasulan minkum, sebagaimana kami telah mengutus seorang rasul dari kalangan kalian sendiri di tengah-tengah kalian. Tugasnya apa? Yatlu alaikum ayatina, membacakan kepada kalian ayat-ayat kami, wa yuzakkikum, membersihkan kalian, wa yuallimukumul kitab wal hikmah, mengajarkan kepada kalian alkitab, Al-Quran, wal hikmah, yaitu sunnah, wa yuallimukum ma lam takunu ta'lamun, dan rasul tadi mengajarkan kepada kalian sesuatu yang dulu kalian tidak mengetahui. Wa qala ta'ala wa qur rabbi zidni ilman, katakan ya Muhammad, wahai Rabbku, tambahkan ilmu untukku. Wa qala ta'ala fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika, ketahuilah ya Muhammad bahwasannya tidak ada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah, wastaghfir li dzambika, dan minta ampunlah untuk dosamu. Wa qala ta'ala innallaha astafahu 'alaikum wa zadahu bastatan fil ilmi wal jism, sesungguhnya Allah telah memilih dia untuk kalian. Memilih siapa ini? Talut, ya, memilih Talut untuk kalian. Wa zadahu bastatan fil ilmi wal jism, dan Allah telah menambahkan kepada si Talut tadi bastoh, keluasan, kelapangan dalam bentuk ilmu dan jasad. Posturnya kekar, ilmunya luas. Wa qala ta'ala, Allah azza wa jalla berfirman, orang-orang Bani Israel dulu, apa sih Talut itu katanya. Enggak, kami tidak mau taati Talut. Talut itu bukan keturunan siapa ya? Oh, udah lupa pula. Jadi di ini ada nabi kan, wa qala lahum nabiyuhum innallaha qad ba'atsat lakum Talut malika, ya. Nabi di situ namanya Samuel. Ada nabinya Samuel. Samuel ini tadi mengatakan kepada Israel, Allah mengutus ke tengah-tengah kalian seorang nabi juga, Talut namanya. Talut ini keturunan siapa pula, lupa nah. Bukan. Lupa pula nah. Intinya mereka mengatakan masih mendingan kami. Intinya keturunan si Talut ini bukan orang-orang yang dulu punya kekuatan, punya kerajaan, punya kekuasaan. Beda dengan kami. Kalau kami ini keturunan Yahuda bin Yakub. Dari Yakub itu ada anak keturunan namanya Yahuda. Itu asal mula Yahudi tadi. Lupa anak namanya. Si nenek moyangnya. Karena Yakub itu punya banyak anak kan. Nah, diantaranya kan istilahnya disebutkan Bani Israel kan itu tadi. Israel itu kan Yakub. Nah, anak-anak Yakub itu banyak. Siapa pula lupa. Nanti lihat di tafsir.
Wa qala ta'ala fawajada 'abdan min ibadina atainahu rahmatan min indina wa 'allamnahu min ladunna ilma. Dan dia berdua, siapa dia berdua tadi? Musa dan Harun. Nah, satu lagi kawannya Musa. Dia berdua mendapati seorang hamba dari hamba-hamba kami yang kami berikan padanya rahmat dari sisi kami dan kami ajarkan kepadanya ilmu yang berasal dari kami. Siapa? Abdan di situ Khadir. Fawajada domir musanna wajada tadi kembali ke siapa? Musa dan Yusa bin Nun. Ketika itu mereka berdua. Musa dan Yusa bin Nun mendapati seorang hamba, yaitu siapa? Khadir. Yang Allah Subhanahu wa taala telah memberinya ilmu. Wasfus solihina bil ilmi. Yang ketiga, keistimewaan ilmu. Allah telah mensifati orang-orang soleh dengan ilmu. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun." Katakan ya Muhammad, apakah sama orang-orang yang berilmu dengan orang-orang yang tidak berilmu? Jelas tidak sama kan? Wa qala ta'ala, "Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama." Hanyalah yang takut kepada Allah dari kalangan hamba-hambanya para ulama. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Wa qala ta'ala, "Wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khaufi adza'u bi walau radduhu ila rasul wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum walau la fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu lattaba'tumus syaitana illa qalilan." Apabila datang kepada mereka suatu perkara berupa keamanan dan rasa takut, adza'ubi, langsung mereka sebarkan. Itu sifatnya kaum munafikin. Walau radduhu ila rasul, kalau seandainya mereka kembalikan kepada rasul, wa ila ulil amri minhum, dan kepada ulil amr di kalangan mereka, penguasa dan ulama, la'alimahu alladzina yastanbitunahu minhum, niscaya orang-orang yang dari kalangan ahlul ilmi tadi bisa mengetahuinya lalu mengambil istinbat ya dari mereka. La'alimahul ladzina yastanbitunahu minhum. Niscaya akan mengetahuinya lah orang-orang yang bisa mengambil istinbat dari kalangan mereka tadi, dari kalangan ulama. Walau la fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu lattaba'tumus syaitana illa qalilan. Kalau bukan karena rahmat Allah, karunia dan rahmat Allah terhadap kalian, niscaya kalian akan mengikuti syaitan kecuali sekelompok orang atau sedikit orang. Pada lafaz la'alimahul ladzina yastanbitunahu minhum. Niscaya para ulama tadi, orang-orang yang tahu akan mengambil istinbat dari perkara tersebut. Wa qala ta'ala, "Wa tilkal amsalu nadribuha lin-nas wa ma ya'qiluha illa al-'alimun." Itulah permisalan yang kami jadikan untuk umat manusia. Tidak ada yang mengetahui permisalan tersebut kecuali orang-orang yang berilmu. Sebagian ulama salaf ada yang menangis ketika membaca ayat ini. Ketika dia memahami suatu ayat, disebutkan permisalan dalam Al-Quran, tapi dia tidak paham maknanya, dia menangis. Seraya dia mengatakan, "Watilkal amsalu nadribuha linnas wa ma ya'qiluha illa al-'alimun walastu bi'alimin." Kalau begitu aku bukan termasuk orang yang berilmu. Wa qala wa yara alladzina utul ilm alladzi unzila ilaika min rabbika huwal haq wa yahdi ila siratil azizil hamid. Orang-orang yang diberi ilmu, dia akan memandang alladzi unzila ilaika min rabbik, bahwasannya yang diturunkan kepada engkau berasal dari Rabbmu tadi, wal haq, adalah perkara yang benar, wa yahdi ila siratil azizil hamid, serta bisa mengantarkan, membimbing kepada siratil azizil hamid, jalannya al-aziz al-hamid. Wa qala ta'ala, "Lakinir rasikhuna fil ilmi minhum wal mu'minun yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik." Akan tetapi orang-orang yang rasikh dalam hal keilmuan dari kalangan kaum mukminin, orang-orang salihin, wal mu'minun, dan juga kaum mukminun, yu'minuna bima unzila ilaika. Itu. Mereka akan beriman terhadap apa yang diturunkan kepada engkau ya Muhammad, wa ma unzila min qablik, dan yang diturunkan kepada nabi-nabi sebelum engkau. Wa qala ta'ala, "Wa qala alladziina utul ilma wailakum tsawabullahi khairul liman amana wa 'amila shalihan." Berkatalah orang-orang yang diberikan ilmu di zamannya
Qarun. Ya. Mereka mengatakan, wailakum, celaka kalian. Thawabullahi khairun liman amana wa amila shalihan. Pahala dari Allah itu jauh lebih baik bagi orang yang beriman dan beramal soleh. Wal ayatu fi hadzal bab katsirun jiddan. Ayat-ayat pada bab ini banyak sekali. Wa dalalatuha tatanawwa'a wa takhtalifu. Wa tatanawwa'u wa takhtalifu. Fataratan fi madhil ilmi wa taratan fi tafdili hamilihi wa hakadha. Kandungan-kandungan ayat tersebut tatanawwa', beragam-ragam, wa takhtalif, berbeda-beda. Terkadang pada konteks pujian terhadap ilmu, terkadang pada konteks penyebutan keistimewaan pembawa ilmu, wa hakadha, demikian seterusnya. Wa kafa bil ilmi syarafan ayyadda'iyahu man la yuhsinuhu wa yafrahu idza nusiba ilaihi. Wa kafa bil jahli dzamman ayyatabarra'a minhu man huwa fihi. Cukuplah ilmu itu dikatakan suatu kemuliaan tatkala orang yang tidak mumpuni dia mengaku dirinya berilmu. Wa yafrah idza nusiba ilahi, dan dia senang kalau ilmu tadi dinisbatkan kepada dia. Wa kafa bil jahli dzamman, dan cukuplah kebodohan itu dikatakan suatu celaan ayyatabarra'a minhu man huwa fihi, tatkala orang yang tidak punya ilmu berlepas diri dari kebodohan tadi. Ruwiya an Ali, diriwayatkan dari Ali dalam Al-Ilm karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Wallahu taala alam. Naktafi bihadzal qadar, insyaallah nuwasil darsana fi al-ghad.